Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Salsabila Irdo dari program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dengan NIM 231115057. Jadi pada video ini saya akan memaparkan materi dari jurnal yang saya baca, yaitu tentang kajian potensi biji pinang sebagai antibakteri. Baik, dari pendahuluan terlebih dahulu, jadi penyakit infeksi itu merupakan penyumbang utama angka kesakitan di market Indonesia. Penyakit yang disebut penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya bakteri berbahaya. Kemudian, bakteri adalah salah satu akar penyebab penyakit menular. Bakteri merupakan mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi dapat dilihat dengan mikroskop. Perawatan antibiotik adalah strategi manajemen untuk orang dengan gangguan infeksi. Lanjut, di negara tropis Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, salah satunya adalah tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan. Menurut beberapa penelitian nih, tanaman sejenis palma, salah satunya pinang, memiliki efek terapeutik yang luas antara lain antihelmintik, antioksidan, antihipertensi, antimikroba, antidepresan, anti-HIV, penyembuhan luka, hipoglikemia, memberikan sensasi bahagia, menghangatkan tubuh, meningkatkan sekresi keringat dan air liur, meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan bekerja. Kemudian, biji pinang merupakan sumber potensial yang memiliki senyawa metabolit yang mempunyai efek antibakteri. Biji pinang juga telah terbukti mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan polifenol yang diketahui berkhasiat sebagai antibakteri. Jadi, tujuan dari eh, penelitian tersebut yaitu adalah untuk bertujuan mengetahui apakah ekstrak dari biji pinang ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri baik dari positif maupun dari hal negatif. Nah, jadi metode yang dilakukan pada jurnal tersebut adalah menggunakan artikel dari nasional dan internasional yang diterbitkan antara tahun 2013 dan 2023. Penelusuran juga dilakukan menggunakan database NCBI, PubMed, dan juga Google Scholar. Kemudian, pada penelusuran itu menggunakan kata kunci nih. Kata kuncinya yaitu aktivitas antibakteri dan juga biji pinang. Yang untuk menemukan artikel yang relevan dengan materi yang akan diteliti. Nah, ini adalah hasil dari beberapa artikel yang ada pada jurnal tersebut. Baik, kita lanjut ke hasil data. Nah, jadi pada penelitian Tahitu 2017 itu dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dengan menggunakan perbandingan pelarut, yaitu menggunakan pelarut air dan pelarut etanol terhadap bakteri Streptococcus mutanus. Ini ya teman-teman, bisa kita lihat menggunakan air dan juga etanol dengan bakterinya yaitu Streptococcus mutanus. Nah, jadi hasil pengujian tersebut dari kita bisa dapatkan yaitu rata zona hambatan biji penang yang diekstraksi dengan pelarut air pada konsentrasinya 0,75, 1, 1,5 dan 2. 0,75, 1, 1,5 dan 2 dan 2,5. Jadi rata diameter zona hambatannya itu didapatkan yaitu 3,23, 3,50, 3,77, 3,84 dan 5. Kemudian pada ekstrak biji pinang yang diekstraksi dengan pelarut etanol, itu dengan konsentrasi 0,75, 1, 1,5, 2, dan 2,5% secara berturut-turut diperoleh rata zona hambatan sebesar, ini ya kita bisa lihat, dengan etanol itu diperoleh rata diameter zona hambatan 10,94, 11,48, 12,40, 12,83,
13,50. Nah, jadi hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa ekstrak etanol biji pinang itu lebih efektif dibandingkan dengan ekstrak air. Lanjut kita ke penelitian Vaden 2018. Nah, di penelitian ini dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dengan menggunakan perbandingan pelarut, yaitu menggunakan pelarut air dan pelarut metanol 95% pada Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Iya, kita di sini si pada penelitian pada artikel Vaden itu menggunakan Aquades, air, dan juga metanol 95% dengan uji bakteri yaitu Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Nah, kemudian pada hasil pengujian tersebut didapatkan rata zona hambatan biji pinang yang diekstraksi dengan pelarut air. Maaf. Jadi, untuk ekstraksi yang menggunakan pelarut air, hasil pengujiannya tidak memberikan zona hambatan di semua konsentrasi. Jadi bisa kita lihat di sini dia yang menggunakan Aquades atau air di pada zona hambatan diameter zona hambatan itu dia tidak menghasilkan sama sekali. Sedangkan pada ekstrak yang menggunakan pelarut metanol memberikan diameter zona hambatan dengan rata konsentrasinya itu 0,5, 1, 2, dan 4. Terhadap Staphylococcus aureus diperoleh nilai rata-rata 2, 3, 3,5, dan 5. Kemudian pada Escherichia coli dengan konsentrasinya yaitu 0,5, 1, 2, dan 4% itu diperoleh zona hambatan diameter dengan 0, 0, 1,5, dan juga 3. Kemudian, pada penelitian Johari et al. 2019 juga dilakukan pengujian aktivitas antibakteri biji pinang terhadap 3 bakteri, yaitu bakteri Branhemella catarrhalis, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus. Ya, teman-teman bisa dilihat dia diuji dengan menggunakan etanol 96% pada bakteri tersebut. Jadi, rata-rata diameter zona hambatan pada bakteri Branhemella catarrhalis, diameter zona hambatannya pada ekstrak etanol biji pinang dengan konsentrasi 10, 20, 30%, itu diperoleh zona hambatan 8,87, 10,33, 11,67. Kemudian pada Staphylococcus epidermis dengan konsentrasinya 10, 20, dan 30 itu rata-rata zona hambatannya 13,30, 16,10, 18,27. Kemudian pada Staphylococcus aureus dengan konsentrasinya yaitu 10, 20, 30, dia mendapatkan rata zona hambatannya yaitu 12,07, 15,10, 16,90. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan pada jurnal tersebut, itu kita bisa lihat bahwa diameter zona hambatan yang dibentuk pada setiap pengujian itu berbeda-beda, sehingga dapat dikategorikan menurut tabel 2 ini ya teman-teman. Nih, tabel 2 ini, dia itu biji pinang itu memiliki kekuatan hambatan dari rentang kategori yang lemah dan juga kategori yang sangat kuat. Ini kategori yang lemah sampai yang sangat kuat. Nah, perbedaan diameter zona hambatan tersebut itu dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam melakukan uji aktivitas antibakteri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu yaitu adalah jenis pelarutnya, kandungan senyawa antibakteri, dan konsentrasi ekstrak. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi yang pertama tadi kan ada jenis pelarut yang menjadi
jenis pelarutnya. Nah, jenis pelarut itu menjadi kunci utama dalam mengekstraksi suatu senyawa pada sampel. Berdasarkan tabel 1 yang sudah kita lihat tadi, dilihat bahwa ekstraksi menggunakan pelarut aqueous yang bersifat polar atau air, menggunakan air itu lebih kecil hingga tidak memiliki diameter zona hambatan dibandingkan dengan menggunakan etanol dan metanol dan juga alkohol. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu ada kandungan senyawa antibakteri, yaitu yang mempengaruhi hasil dari pengujian aktivitas antibakteri. Aktivitas penghambatan pada bakteri uji oleh ekstrak biji pinang disebabkan pengaruh senyawa bioaktif dan metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak. Biji pinang telah terbukti mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan polifenol. Kemudian yang faktor yang ketiga, itu faktor konsentrasi ekstrak. Pada tabel satu penelitian pada tabel satu tadi didapat pada penelitiannya didapatkan zona hambatan yang paling besar dibandingkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada penelitian tersebut dalam pembuatan konsentrasi ekstrak dibuat dengan menimbang 1 gram ekstrak dan dilarutkan dengan 5 ml aqueous. Sedangkan pada penelitian Baiti 2018 pembuatan konsentrasi ekstrak dibuat dengan menimbang 0,2 gram ekstrak dan dilarutkan dengan 1 ml aqueous. Hal tersebut itu karena ekstrak yang digunakan berbeda. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari hasil literatur yang diperoleh bahwa ekstrak biji pinang itu terbukti memiliki potensi yang baik sebagai antibakteri. Ekstrak biji pinang juga menunjukkan aktivitas antibakteri terbaik terhadap Branhemella Catarrhalis, Escherichia coli, Lactobacillus casei, Staphylococcus aureus, ATCC 25923, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, dan Streptococcus mutans dengan kategori diameter zona hambat dari lemah hingga kuat. Nah, referensi jurnal tersebut itu yang pada judul Kajian Potensi Biji Pinang sebagai Antibakteri oleh Fredison, Ramadan, Muhammad Iqbal, Dwi Aulia, dan Suharmanto yang terdapat pada Jurnal Kedokteran Universitas Lampung. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.